warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Anggota kelompok saya yang pertama adalah Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 12205193016. Yang kedua, Firda Nur Anggraini dengan NIM 12205193123. Yang ketiga adalah Nurul Wahidatus Salamah dengan NIM 12205193129. Yang keempat adalah Zulfa Alin Rarasati dengan NIM 12205193140. Nah, langsung saja ke materi ya. Yang pertama adalah penelitian deskriptif kualitatif. 1. Penelitian laporan diri. Dari kaitannya dengan data yang dikumpulkan, maka penelitian deskriptif mempunyai beberapa macam jenis, termasuk diantaranya laporan diri dengan menggunakan observasi. Dalam penelitian laporan diri, informasi dikumpulkan oleh orang tersebut yang juga berfungsi sebagai peneliti dalam penelitian. Penelitian dianjurkan menggunakan teknik observasi secara langsung, yaitu individu yang diteliti dikunjungi dan dilihat kegiatannya dalam situasi yang alami. Tujuan observasi langsung adalah untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Tujuan observasi langsung adalah untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian self-report, penelitian juga dianjurkan menggunakan alat bantu lain untuk memperoleh data, termasuk misalnya dengan menggunakan perlengkapan lain seperti catatan, kamera, dan rekaman. Nah, yang kedua adalah studi perkembangan atau developmental study. Studi perkembangan banyak dilakukan oleh peneliti di bidang pendidikan atau bidang psikologi yang berkaitan dengan tingkah laku. Sasaran penelitian perkembangan pada umumnya menyangkut variabel tingkah laku secara individual. Perkembangan tersebut peneliti tertarik dengan variabel yang utamanya membedakan antara tingkat subjek yang diteliti. Satu perkembangan biasanya dilakukan dalam periode longitudinal dengan waktu tertentu, bertujuan guna menemukan perkembangan dimensi yang terjadi pada seorang responden. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelanjutan atau follow-up study. Studi kelanjutan dilakukan oleh peneliti untuk menentukan kasus responden setelah beberapa periode waktu tertentu perlakukan misalnya program pendidikan. Studi kelanjutan ini dilakukan untuk melakukan evaluasi internal maupun evaluasi eksternal setelah subjek atau responden menerima program di suatu lembaga pendidikan. Sebagai contoh, Badan Akreditasi Nasional menganjurkan adanya informasi tingkat serapan alumni dalam memasuki dunia kerja setelah mereka selesai program pendidikannya. Yang selanjutnya, studi sosiometrik atau bisa disebut dengan sosiometric study. Yang dimaksud dengan sosiometrik adalah analisis hubungan antara pribadi dalam satu kelompok individu melalui analisis pilihan individu atas dasar idola atau penolakan seseorang terhadap orang lain. Dalam suatu kelompok dapat ditentukan prinsip teori studi sosiometrik pada dasarnya adalah penanyaan pada masing-masing anggota kelompok yang diteliti untuk menentukan dengan siapa dia paling suka untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Pada kasus ini, dia dapat memilih 1 atau 3 dalam kelompoknya. Dari setiap anggota, peneliti akan memperoleh jabatan yang bervariasi. Dengan menggunakan gambar sosiogram, posisi seseorang akan dapat diterangkan kedudukannya dalam kelompok organisasi. Di bidang pendidikan, sosiometrik telah banyak digunakan untuk menentukan hubungan variabel status seseorang, misalnya pemimpin formal, pemimpin dalam lembaga pendidikan, atau posisi seseorang dalam kelompoknya dengan variabel dalam kegiatan pendidikan. Peneliti deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti seseorang dengan apa adanya,
dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cepat. Oke, kita lanjut yang B, yaitu studi kasus atau jenis-jenis penelitian studi kasus. Studi kasus explanatoris, studi kasus explanatoris, dan studi kasus deskriptif. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa studi kasus ialah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal aktual yang sedangkan berlangsung, bukan suatu yang sudah lewat. Berikut contoh judul penelitian studi kasus. Yang pertama, persepsi guru kelas dalam implementasi kurikulum 2013. Studi kasus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tulungagung oleh Alfiatun Nikmah. Kami kembangkan menjadi persepsi guru kelas dalam implementasi kurikulum 2013 pada masa pandemi. Yang kedua, penerapan media audiovisual untuk menumbuhkan motivasi belajar mata pelajaran fikih pada siswa Min 9 Blitar tahun 2019 oleh Afika Rizkuna Firmansyah. Kami kembangkan menjadi penerapan media pembelajaran untuk menumbuhkan motivasi belajar mata pelajaran fikih pada siswa. Yang ketiga, pembentukan karakter religius peserta didik melalui pembiasaan di MI Muhammadiyah Dermosari Tugu Trenggalek oleh Berta Meili Farespati. Kami kembangkan menjadi pembentukan karakter religius peserta didik melalui pembiasaan setiap hari di lingkungan sekolah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.